Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rahmat dan taufiknya sehingga kita sudah masuk pertemuan ketiga di materi pelajaran bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menjadi panutan kita dunia wal akhirat. Sebelum kita lanjut, saya harap kalian bisa berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Baik, pada pertemuan ke-3 ini kita sudah masuk ke unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ini bisa terlihat tidak di layar monitornya? Tolong direspon. Bisa Pak. Bisa ya? Nah, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Di sini ada dua indikator yang harus dicapai. Yang pertama, memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Terus yang kedua, membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Jadi nanti untuk membandingkan, ya namanya saja membandingkan, berarti ada dua surat lamaran pekerjaan yang kita bandingkan. Nah, begitu maksudnya membandingkan. Nah, seperti apa sih unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Nah, saya langsung saja ke poin pentingnya karena kita sangat dibatasi oleh waktu. Nah, yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Bagaimana maksudnya itu sebentar ya. Karena kita ada nanti contoh surat lamaran pekerjaan. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, maksudnya yang baik dan benar berarti ada aturan-aturan penulisan, mulai dari ejaannya, penulisan huruf kapitalnya, penggunaan tanda titik dan komanya itu kita harus cermati secermat mungkin sesuai kemampuan kita. Nanti hasilnya akan kita tuliskan di buku latihan. Menggunakan kata-kata yang sopan. Maksudnya menggunakan kata-kata yang sopan, ya, menggunakan kata-kata formal. Ya, karena surat lamaran pekerjaan itu formal, maka dia menggunakan bahasanya, kata-katanya juga harus kata-kata yang formal, tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, kalau di bahasa sehari-hari misalnya, di dalam suratku ini saya berharap Bapak menerima, ya. Itu namanya tidak sopan. Ada bahasa khusus yang harus kita tuliskan supaya surat lamaran kita ini jelas bisa dipahami. Menggunakan kata pengantar yang jelas. Ini semua nanti akan kita berikan yang mana sih sebenarnya ini, Pak? Singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Ya, maksudnya singkat, ya, sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam surat itu. Ya, tidak singkat sekali, tapi nanti kita lihat contohnya. Tulisan bersih. Nah, biasanya itu surat lamaran pekerjaan, bukan biasanya ya, selalu harus ditulis tangan. Ya, saya ulangi, makanya di sini tulisan bersih. Pak, tidak boleh gak diketik komputer? Ya, tapi sebenarnya boleh, ya. Tapi memang aturannya mendaftar pegawai negeri saja ada bagian pada saat kita melamar pekerjaan kita disuruh tulis tangan. Ya, tulisan bersih, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, ini tadi ya kaidah ejaannya. Nah, perhatikan. Melengkapi bagian-bagian surat, maksudnya bagian-bagian surat seperti tanggal, ya,
tanggal, posisinya di mana, tempat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Ini isi surat ya, ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, terus di sini di bukunya di halaman 10 itu, tolong dilihat di buku halaman 10. Kenapa kita bisa menuliskan surat lamaran pekerjaan? Dari mana informasi kita dapat? Ya. Nah, biasa dari iklan. Kemudian bisa dari teman, informasi seseorang. Kemudian pengumuman resmi, ini nanti kita harus tahu ya. Ini ada contohnya. Kemudian permohonan instansi pada sekolah. Kemudian inisiatif sendiri. Nah, materi ini juga saya sudah siapkan secara detail itu di Classroom supaya ada catatannya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa bahasa Indonesia tidak disuruh mencatat? Nah, buat apa saya buatkan Classroom ini ya, Classroomnya? Ini adalah catatan penting, jadi tidak usah mencatat. Cukup siapkan kuota supaya kita bisa akses seluruh materi yang saya simpan di Classroom. Ini adalah catatan-catatan penting. Ya. Ada yang belum bergabung di Classroom di sini? Halo, silahkan direspon. Sudah bergabung semua? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ada yang WA saya, Pak, tidak ada isinya buku catatanku. Nah, sebenarnya yang harus dicatat itu ada semua saya siapkan di Classroom. Ya. Nah, ini tadi ya kita menggunakan kalimat baku. Contoh salah. Ini salah berdasarkan iklan yang dimuat pada koran bulanan. Saya mengajukan lamaran untuk mengisi posisi yang ditawarkan oleh perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Ini contoh benarnya. Jadi nama koran itu, jadi kalau misalnya kita mendapatkan sumber informasinya di Fajar, maka di sini pada koran Fajar ya, harus dicetak miring, ditulis miring, dan di sini harus dituliskan supaya tidak ambigu atau membingungkan. Itu harus dituliskan tanggal berapa, hari apa koran tersebut. Tapi ini sudah dibenarkan. Tapi kalau ingin diperjelas lagi, pada koran ini koran Fajar edisi hari Selasa tanggal 10 Agustus itu jauh lebih bagus. Nah, saya ucapkan terima kasih. Harusnya saya mengucapkan terima kasih ini pada bagian akhir ya. Kemudian saya memilih yang punya pengalaman, memiliki ini ya, pengalaman kerja. Saya telah bekerja. Di sini harusnya saya memiliki pengalaman kerja 4 tahun. Yaitu 1 tahun di PT ini dan 3 tahun di PT ini. Unsur kebahasaan yang lain menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Ya, seperti ini. Ini saya, bukan aku. Jadi pada saat melamar, bersama ini saya lampirkan. Jangan tulis bersama ini aku lampirkan. Ya, ingat penggunaan kata orang pertama tunggal. Sebentar semua itu kita akan bahas. Menggunakan kata sapaan orang kedua. Ya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Atas perhatianmu saya mengucapkan terima kasih. Nah, yang manakah kata sapaan orang kedua? Yaitu penggunaan kata bapak atau ibu. Nah, ini yang punya perusahaan. Atas perhatian bapak atau ibu saya mengucapkan terima kasih. Ini nanti kita bahas setelah ada contohnya di buku itu, kita langsung kerja di buku latihan. Tapi ini sebaiknya saya jelaskan dulu supaya nanti kalau ditemukan langsung oh ini tadi yang dijelaskan oleh bapak. Menggunakan kalimat berisi ungkapan ketertarikan dan tujuan. Nah, ini ditulis surat lamaran ini tidak ada di buku ya, tapi saya tetap meringkaskan
Surat lamaran pekerjaan ditulis oleh seseorang tentu memiliki maksud dan tujuan. Tujuannya adalah mengajukan diri untuk mengisi suatu posisi pekerjaan di perusahaan. Karena saya yakin nanti anak-anakku sekalian ini sudah kelas 12, sebentar lagi memasuki dunia kuliah. Kalau tidak kuliah, akan memasuki dunia pekerjaan. Kalau tidak memasuki dunia pekerjaan yang resmi, berarti memasuki dunia rumah tangga. Makanya ini surat lamaran pekerjaan ini tolong disimpan baik-baik semua materi yang saya berikan, contoh-contoh suratnya. Siapa tahu di kemudian hari nanti kalian membutuhkannya. Bukan kemudian hari, mungkin setelah lulus ada yang membutuhkannya. Nah, maksudnya di sini mengajukan diri mengisi suatu posisi pekerjaan supaya tidak membingungkan. Biasanya itu perusahaan membutuhkan kasir misalnya. Jadi di dalam surat lamaran kalian nanti itu harus jelas posisi yang diinginkan. Contohnya sebentar. Kemudian menggunakan kalimat berupa perincian. Perincian itu masuk nama, ini ya, contohnya nanti, tapi saya tetap ada perlihatkan di sini supaya tidak bingung. Menggunakan kalimat berisi kesediaan atau pengharapan. Ya, jadi di sini saat mengajukan lamaran ini tidak ada di buku, tetapi tetap saya tuliskan. Saya mengajukan lamaran ini di paragraf terakhir, ya. Siap bersedia bila perusahaan tersebut, kalau kita pegawai negeri itu, ini kalimat kesediaan itu di bagian terakhir. Nanti kalau ada yang mendaftar pegawai negeri, bersiap ditempatkan di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau mendaftar pegawai negeri, Pak CPNS itu calon pegawai negeri atau ASN itu harus menulis surat lamaran pekerjaan. Iya, harus ditulis tangan, ditujukan. Kalau kita mendaftarnya di daerah, itu ditujukan kepada Bapak Bupati Siden dan Rapang. Kalau formasinya di dinas provinsi, ya biasa gubernur, seperti itu. Terus yang terakhir sekali yang harus kita cermati adalah ucapan terima kasih. Di classroom itu nak, contoh soal sudah saya kasih. Ya, ada 2 contoh soal, ada 3 video pembelajaran di sini, kemudian ada juga contoh soal dalam bentuk video. Nah, sekarang kita langsung ke permasalahannya seperti yang diinginkan di buku. Nah, di sini ini kelihatan tidak ini? Kelihatan ya. Nah, kita cermati dulu ini surat. Nah, di sini kita carilah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan di bawah ini. Kemudian jelaskanlah hal tersebut berdasarkan hasil pengamatanmu. Oke. Nah, pertama, surat ini sudah ditulis dengan rapi ya. Perhatikan, saya perkecil dulu. Menggunakan model lurus. Maksudnya semi block style. Kalau biasa orang di Microsoft Word itu rata kiri ini dan kanan. Ya, ini. Kemudian kita langsung ke atas dulu. Penulisan, atau kita lihat dulu format ini, unsur kebahasaannya. Kemudian dijelaskan. Nah, di sini kita tulis unsur kebahasaannya. Kita mulai dari bahasa yang pertamanya adalah ini, penulisan. Jadi kan tadi ada mengatakan harus sesuai dengan EYD. Ini penulisan nama tempat, ini tanggal, bulan harus dituliskan 2015. Nah, di sini tidak ada titiknya. Kenapa? Karena ini bukan kalimat, makanya di sini tidak ada titik.
Kemudian kita bergeser ke bawah, ya. Nah, di sini ada kesalahan JL. Ingat, JL itu harusnya ditulis, ya, kesalahan pertama JALAN, jalan. Nah, sapaan betul dengan hormat. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan informasi, oh berarti ada sumber informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar. Apa nama surat kabarnya? Oh, Pikiran Rakyat. Apa kekurangannya ini? Nah, ini sudah benar dicetak miring. Kekurangannya tidak dituliskan secara rinci eh, tanggal kapan surat kabar itu diterbitkan. Sebenarnya sudah boleh seperti ini, tapi kalau ingin lebih jelas anak-anak semua, tulis di sini surat kabar Pikiran Rakyat per tanggal sekian hari ini, hari apa terbitnya itu, misalnya Pikiran Rakyat terbitan hari Selasa tanggal sekian. Perusahaan Bapak Ibu ini sudah betul, ya. Penggunaan orang ketiga, membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Titik, melalui surat lamaran ini saya ingin mengajukan diri untuk melamar kerja di instansi yang Bapak Ibu pimpin guna mengisi posisi. Nah, di sini juga harus jelas posisi apa. Ya, kalau perusahaan membutuhkan kasir atau akunting, mengisi posisi sebagai kasir yang dibutuhkan saat ini. Sebenarnya ini juga sudah betul, tapi anak-anakku ini kalau kita membaca pengumuman uh, lamaran pekerjaan, ya, harus ditulis di sini. Nah, perincian sudah, tempat tanggal lahir. Nah, di sini ini harusnya di huruf kecil, ya, nama, tempat, jenis kelamin ini pertamanya. Kemudian paragrafnya, perhatikan. Kalau kita menuliskan paragraf menjorok ke dalam, hitung 1, 2, 3, 4. Ya, di baris kelima itu menjoroknya itu antara 4 sampai 5 huruf. Sama dengan ini. 1, 2, 3, 4, ya, antara 4 dan 5 ini menjoroknya. Nah, kemudian ini KTP jangan sekali-kali ditulis huruf kecil. KTP-nya harus huruf besar, ini sudah betul. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Nah, bisa disambung di sini dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ya. Kalau untuk lebih memperjelasnya, atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu pimpinan, saya ucapkan. Nah, ini yang benar tadi di sini adalah saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, betul. Nama lengkap, betul. Nah, ini contohnya, ya. Nah, bagaimana? Nah, perhatikan. Begini tadi, ini contoh jawabannya. Ini kelihatan tidak ini? Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Bentuk surat standar. Penjelasannya, surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Kemudian bahasa yang baik dan benar. Penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik. Kemudian kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif. Nah, terus kesalahan-kesalahan atau bagian yang ingin ditambahkan, silahkan tuliskan di sini. Ya. Nah, di Classroom juga itu, ya, perhatikan. Di Classroom itu bahkan videonya juga sudah ada saya kirim. Jadi kita tidak usah berpanjang lebar. Saya sudah kirim. Coba perhatikan dulu, Nak.
Nah, perhatikan. Ini kelihatan tidak ini? Iya, Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, ini ada. Nah, ini yang jadi kalau saya mulai dari penggunaan tanda baca. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, kita ke buku dulu. Ini ya. Nah, tadi contohnya sudah saya kasih. Nah, kemudian membandingkan. Sebenarnya sama dengan yang tadi, tapi ini kita membandingkan dua, ya. Ada dua surat yang kita buatkan seperti ini. Nah, nanti kita dapatkan di mana letak persamaan dan perbedaannya. Nah, kalau ini perhatikan. Ini surat lamaran 1, ini surat lamaran 2. Nah, perhatikan. Ini tanggalnya saja, satu di sudut kanan atas, satu di sudut kiri atas. Ya, ini sudah jelas kita bisa bandingkan, ya. Penulisan tanggal sudah jelas berbeda. Jadi anak-anakku silahkan kalau mau dikerja sebenarnya boleh, tapi kalau mau disimak boleh letak perbedaannya, karena kalau saya jelaskan semua di sini kita tidak cukup waktu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, tapi tetap saya berharap nanti diperhatikan contoh video yang saya kirim. Oke, ada yang ingin bertanya, Nak? Halo? Tolong direspon, kalau tidak ada silahkan sebutkan nama. Mengenai perkenalkan, nama saya Dina Yusuf Amalia. Ya, Mengenai penggunaan tanda baca koma, Pak. ya. Dari SMP itu sering diperdebatkan tanda baca koma. Misalnya disebutkan beberapa unsur, misalnya kertas, gunting, pulpen, Ya. dan penghapus misalnya. Penggunaan tanda baca koma itu digunakan sebelum dan atau tidak? Nah, oke ya. Maksudnya, Saya perlihatkan contohnya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, misalnya tadi pulpen. Ya. Kelihatan tidak ini? kelihatan, Pak. Pensil. Nah, kalau kita menggunakan konjungsi atau kata penghubung, nah di sini tidak ada koma lagi. Ya, tapi misalnya tadi dia bilang teman-teman dan penghapus titik. Di sini tidak ada koma ya di sini. Ada juga yang berpendapat di sini koma. Nah, antara konjungsi ya, di depan konjungsi dan setelah konjungsi itu tidak ada tanda koma. Bisa dipahami, Nak? Ya, Pak, bisa, Pak. Nah, oke, terima kasih. Masih ada yang ini bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya cukupkan dulu. Untuk kelengkapan materi, semua sudah saya simpan di Classroom dan di grup WhatsApp akan saya kirim. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau tidak ada, tolong dinyalakan kameranya, Nak, supaya namanya tidak double. Kalau tidak mau diperlihatkan mukanya, supaya saya bisa absensi secara online. Kalau tidak mau kelihatan mukanya, tidak apa-apa, ditutup kameranya, ya. Yang penting dinyalakan kameranya. Anissa, Nur Kadri, Wahyu Setiawan, Hikmah, Ila, Iqbal, Natasha,
Raihan, dinyalakan saja. Kalau kalau tidak mau kelihatan mukanya, saya tidak permasalahkan. Tutup saja supaya namanya tidak double. Oke. Oke, satu dua saya karena nanti tidak usah pakai isi absen yang hadir di sini. Saya lihat tadi absen kelasnya full hadir MIPA 2. Oke, sudah. Jadi saya harapnya kalaupun ada yang ingin ditanyakan, boleh berkomentar di Classroom atau di WhatsApp. Karena jujur ini waktu kita sangat terbatas, tapi saya tetap akan memberikan yang terbaik dengan cara video pembelajaran dan materi-materi yang saya save dan saya simpan di Classroom. Nanti kalian juga bisa menyimaknya, ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan pertemuan keberapa ini? Pertemuan ketiga. Oke, betul. Pertemuan ketiga saya nyatakan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.